Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Haki dengan NIM 22111191027. Di video kali ini saya akan membahas tentang dasar semikonduktor dan dioda. Selamat menonton. Semikonduktor definisinya adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohm. Jadi semikonduktor itu ada di antara konduktor dan isolator, jadi pertengahannya. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nah, di bawah ini ada tabel. Bahannya tembaga, hambatan jenisnya 1,7 kali 10⁻⁶, dan sifatnya konduktor. Yang kedua, bahannya silikon PD 300 derajat Kelvin. Hambatan jenisnya jenis 2,3 kali 10⁻⁵, sifatnya semikonduktor. Dan yang terakhir, bahannya gelas. Hambatan jenisnya besar 7,0 kali 10⁻⁶, dan sifatnya isolator. Jadi yang paling besar hambatan jenisnya yaitu gelas karena sifatnya isolator, dan paling kecil adalah tembaga karena sifatnya konduktor, menghantarkan arus. Contoh 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Jawab. Hitung dulu R dengan rumus R P kali R per A. Sebelum mencari R, kita harus mencari A-nya dulu. Nah, untuk rumus A-nya Pi kali R kuadrat. Dan sebelum mencari A, kita cari R dulu. Rumus R-nya diameter per 2. Untuk diameternya sudah diketahui di atas, yaitu 1. Jadi 1/2. Nah, kalau sudah mendapatkan R, lalu kita hitung A. Dan setelah menghitung A, kita masukkan hitungannya ke rumus yang R ini. Nah, sesudah kalian mendapatkan R-nya, kalian hitung arusnya yang di sini. Maka kita akan mendapatkan hasil untuk tembaga 0,6 kali 10⁻³ ampere. Untuk silikon 3,41 kali 10⁻⁹ ampere. Dan untuk gelas yang paling besar hambatannya paling kecil 1,12 kali 10⁻⁻12 ampere. Kemudian bahan-bahan semikonduktor. Yang pertama adalah trivalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Kemudian tetravalen, yaitu logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Dan yang terakhir pentavalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Nah, ini adalah contoh tabel periodik semikonduktor. Untuk yang ini trivalen,
Yang ini tetrapalen. Dan yang ini pentapalen. Dan di bawahnya ada elektron terluarnya seperti boron, aluminium, gallium, indium, karbon, silikon, germanium, tin, nitrogen, fosforus, arsenik, dan antimoni. Bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron silikon adalah 14 buah, sedangkan jumlah elektron germanium adalah 32 buah. Jumlah elektron valensi atau elektron terluar silikon maupun germanium masing-masing 4 buah. Jenis ikatannya kovalen. Jenis semikonduktor ada 2. Yang pertama adalah intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh silikon murni. Nah, di sini ada gambarnya. Ada ikatan kovalen, elektron valensi, dan di sini ada visual 2 dimensinya. Nah, di sebelah kirinya ada visual 3 dimensinya yang ini. Struktur kristal silikon pengulangan secara teratur satuan sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Semua elektron berada pada ikatan kovalen. Tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Jadi, jika kita memasukkan silikon ke dalam kulkas, maka silikon tersebut akan bersifat isolator dan hambatannya akan naik. Semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwa disebut pembangkitan atau generation karena elektron pembawa muatan negatif dan kalau di suhu kamar akan terbentuknya hole yang sebagai pembawa muatan positif. Jika dipasang boda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Nah, di sini ada contoh sifat bahan silikon dan germanium. Sifat nomor atom silikon adalah 14 dan germanium adalah 32. Berat atomnya silikon 28,1 sedangkan germanium 72,6. Untuk kerapatannya silikon 2,33 dan germanium 5,32. Konstanta dielektrik silikon 12 dan germanium 16. Atomnya 5,0 kali 10 pangkat 22 untuk silikon dan 4,4 kali 10 22 kali 10 pangkat 22 untuk germanium. Jurang tenaga pada 0 Kelvin ekuivalen silikon 1,27 dan germanium 0,785. Jurang tenaga E6 pada 300 derajat Kelvin ekuivalen untuk silikon 1,1 dan untuk germanium 0,72. Konsentrasi intrinsik 300 derajat Kelvin untuk silikon
1,5 kali 10 pangkat 10. Sedangkan germanium 2,5 kali 10 pangkat 13. Intrinsik pada 300 Kelvin. Ohm silikon 200, untuk silikon 230.000 dan untuk germanium 45. Mobilitas elektron pada 300 Kelvin 300 derajat Kelvin, untuk silikon 1300 dan untuk germanium 3800. Mobilitas elektron pada 300 oka, untuk silikon 500 dan germanium 1800. Pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Yang seperti yang kita tadi bahas, di sini ada proses peristiwa generation yang di sini ada titik putih yang asalnya itu merah, dan ini adalah lubang yang bermuatan positif, pembawa muatan positif, sehingga terjadilah generation yang disebut generation. Jenis semikonduktor yang kedua adalah ekstrinsik. Berbeda dengan intrinsik yang biasanya dari alam. Untuk intrinsik ini biasanya terbuat dari buatan manusia. Semikonduktor ekstrinsik, semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan atau doping oleh atom asing. Semikonduktor ekstrinsik mempunyai dua tipe. Yang satu tipe N dan yang kedua ada tipe P. Untuk tipe N, pengotoran oleh atom pentavalen seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Atom pengotornya disebut atom donor. Pembawa muatannya elektron. Sedangkan tipe P, pengotoran oleh atom trivalen seperti boron, gallium, indium. Atom pengotornya disebut atom akseptor dan pembawa muatannya adalah hole. Jenis semikonduktor intrinsik. Tujuan doping untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron atau hole saja. Jadi tujuan doping itu untuk meningkatkan penghantar arus listrik semikonduktor untuk pembawa muatan satu saja, entah elektron ataupun hole. Perbandingan doping atom dopan dibanding atom murni 1:10⁻⁶ sampai dengan 10⁸. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P, trivalen dan dinamakan atom akseptor, seperti yang tadi kita bahas di sebelah sini. Semikonduktor tipe N. Elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Jadi di tipe N ini pembawa muatan mayoritasnya adalah elektron bebas. Seperti ada di gambar ini. Di sini yang asalnya angka +4 jadi +5 karena ada dopingan elektron bebas di sini. Jadi jumlahnya di sini ada jadi +5. Semikonduktor tipe P.
Mayoritas semikonduktor tipe P adalah Hall. Hall sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal atau perubahan suhu. Hall menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai muatan minoritas. Berkebalikan dengan yang tadi, yang asalnya di sini plus 4, sekarang jadi di sini plus 3, berkurang 1. Kalau yang tipe N tadi bertambah 1. Piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor: dioda, pertemuan PN, transistor, termistor, SCR atau silicon control receiver, IC, integrated circuit seperti yang ada di gambar-gambar ini. Ada lead, IC, termistor, dioda, dan lain-lain. Dioda pertemuan PN. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi lain mendapat penyuntikan atom donor. Jadi pertemuan PN ini yaitu menempelkan tipe P dan tipe N. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi semikonduktor. Dioda pertemuan PN. Pertemuan PN pada kedua sisinya dilekatkan logam metallurgical bond, sehingga terdapat ujung logam yang merupakan terminal atau elektroda, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Nah, contohnya seperti ini pertemuan PN. Jadi di sini ada kristal semikonduktor yang belum didoping apa-apa. Nah, kita di sini yang di kiri kita doping atom-atom akseptor, dan yang sebelah kanannya kita doping atom-atom donor. Maka akan menghasilkan yang sebelah kiri adalah tipe P dan sebelah kanannya adalah tipe N. Nah, di sini ada gambar lagi pertemuan PN. Di sini di kiri sini ada tipe P yang ditambahkan logam sebelah kirinya, dan sama dengan tipe N ditambahkan logam. Ini sebelah kiri yang tipe P, logam ini akan dinamakan anoda, dan untuk tipe N ini akan dinamakan katoda. Ini adalah gambar hasil yang tadi ditambahkan logam dan kawat. Untuk garis hitam yang di sini biasanya pembatas antara anoda dan katoda. Jadi di sebelah kiri ini sampai garis ini adalah anoda, dan sebelah kanan sampai garis ini adalah katoda. Dan katoda biasanya hanya sedikit daerahnya. Di sini ada simbolnya anoda. Jadi mengapa simbol arah panahnya ke kanan? Karena arus dari anoda mengarah ke katoda. Nah, sedangkan yang di katoda, jika ada arus masuk, di sini akan ada seperti simbolnya ada penghalang, tidak bisa masuk ke arah anoda. Pertemuan PN terbuka. Nah, di sini ada gambar muatan pertemuan PN terbuka. Nah, di sini ada gambar pertemuan PN. Yang di sebelah kanan adalah tipe N dan sebelah kiri adalah tipe P. Nah, biasanya jika kita mempertemukan tipe P dan tipe N, di tengahnya ada lapisan kosong untuk bidang pertemuannya tipe P dan tipe N. Di sini ada gambar-gambar negatif yaitu ion akseptor, dan di sini ada yang sebelah kanan ini ada ion donor.
Ya, dan yang di sebelah kiri ini ada bulatan-bulatan yaitu hole, bulatan putih, dan di sebelah kanan ada bulatan hitam yaitu elektron. Atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron. Jadi ini digambarkan negatif karena kekurangan elektron, karena mayoritasnya hole. Dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Nah, yang di sini ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif, dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Nah, di sini ion donor adalah ion positif dan ion akseptor adalah ion negatif. Lapisan pengosongan. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke arah kanan. Jadi saat terjadi pertemuan, terjadi difusi elektron. Jadi elektron yang hitam-hitam ini akan mengarah ke kiri, ke arah P, dan difusi hole ini otomatis akan mengarah ke kanan, ke tipe N. Jadi maka akan menimbulkan arus difusi ke kanan. Jadi di sini ke sini, dan hole-nya difusi ke kanan. Terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Jadi maka akan terjadi recombination karena hole ini tidak ada elektron, maka elektron hitam ini akan mengisi hole-hole bulatan-bulatan yang kosong ini, sehingga terjadi recombination atau pengisian atau penggabungan. Terjadi recombination di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Nah, di sini di area penggabungan ini elektron dan hole lenyap dan cuma tersisa ion-ion negatif dan positif. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan disebut daerah pengosongan. Nah, di sini tidak ada pembawa muatan antara elektron dan hole. Di sini di lapisan pengosongan ini kosong, cuma terdapat ion-ion. Lenyapnya elektron, tegangan penghalang. Lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif, dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor. Nah, di sini kosong, tidak ada elektron dan hole, cuma tersisa ion donor dan ion akseptor. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik, sehingga ada tegangan disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang atau barier potensial, menimbulkan arus drip ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drip dengan arus difusi. Pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias atau bias maju adalah arus masuk dari anoda, dari sini ke katoda, ke sini katoda.
Nah, di sini ada gambar jenis N dan di sini ada jenis P atau tipe P. Nah, di tengah ini ada lapisan pengosongan. Adanya PD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drive. Jadi adanya PD ini, tegangan ini, maka arus difusinya akan jadi lebih besar. Arus difusi di sini lebih besar dari arus drive-nya. Jika potensial penghalang sebelum diberi PD adalah P0, maka potensial penghalang turun menjadi P0 dikurangi PD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Nah, di sini daerah pengosongan ini akan menjadi sempit karena ada potensial penghalang. Jika potensial penghalangnya diberi PD adalah 0, sebelum diberi PD adalah 0, maka area pengosongan ini akan jadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Nah, di sini ada elektron, ada tegangan karena terjadi regenerasi, maka akan ada tegangan atau penghalang. Nah, pembawa mayoritas ini punya energi cukup karena daerah pengosongan ini menjadi sempit. Jadi pembawa mayoritas punya energi cukup untuk melewati potensial penghalang ini. Hole dari sisi P atau pembawa mayoritas yang di sini dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas ke sisi N. Nah, hole dari sini akan dapat melewati daerah pengosongan ke sisi N ini karena area lapisan pengosongan ini jadi sempit. Elektron dari sisi N atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi minoritas sisi P. Karena hole di sini pindah ke arah N, maka yang elektronnya juga akan berpindah ke sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total dari arus total yang lewat dioda. Jadi arus yang di sini, arus masuk ini adalah hasil gabungan dari pertemuan elektron dan hole. Maka jadi arus di sini bukan arus yang sebenarnya karena bukan arus dioda, karena harus melewati N ini, pertemuan N, jenis P dan N. Nah, jika tadi adalah bias maju, sekarang ada bias mundur. Jadi arus masukannya dari katoda ke anoda. Hole pada sisi P bergerak ke kiri. Elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar. Potensial penghalang menjadi P0 plus PD. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Jadi berbeda dengan yang tadi. Jika tadi ada area lapisan pengosongannya menyempit. Nah, sekarang area lapisan pengosongannya melebar karena hole di P ini bergerak ke kiri dan elektron yang di N ini bergerak ke kanan. Jadi tidak adanya pertemuan antara kedua ini. Makanya lapisan pengosongannya jadi melebar. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi thermal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Jadi
karena daerah pengosongan pada dasarnya memerlukan semikonduktor. Di sini semikonduktornya intrinsik, jadi perubahan suhu dapat menyebabkan terjadi condensation. Jadi perubahan suhu ini di sini akan menyebabkan condensation. Jadi muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode ke anode dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat min 8 sampai dengan 10 pangkat min 14. Jadi di sini ada medan listrik meskipun kecil tapi ada. Nah, ini ada contoh grafik arus dioda. Nah, di sini jika di sini silikon, jika kita bias maju, di sini akan 0, terus akan mulai naik sampai 0,7. Nah, jika kita bias mundur, di sini akan tetap 0 kecuali kita suplai tegangannya terlalu besar, contoh 100 volt, maka akan terjadi breakdown dioda, karena dioda bisa mengalirkan arus bila terjadinya breakdown. Nah, di sini ada dasar analisa dioda, ada simbol-simbol dioda, ada yang kotak dan ada yang bergambar panah. Biasanya anoda mempunyai daerah yang lebih luas dibandingkan katoda. Seperti di simbol yang ini, daerah anoda lebih luas dan daerah katoda lebih kecil. Nah, di sini ada anoda dan katoda, simbol yang sebelah sini. Biasanya di simbol ini jarum panahnya mengarah ke katoda dari anoda. Nah, di sini ada jenis dioda seperti junction dioda, Zener dioda, tunnel dioda, Schottky dioda, paracord dioda, diak, dioda triak, SCR, lead, foto dioda. Jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyaar arus, pengaman tegangan kejut. Untuk dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener. Dan ada dioda bridge untuk penyaar gelombang penuh pada rangkaian satu daya. Dan ada lead light emitting dioda sebagai lampu indikator atau konsumsi arus rendah. Nah, ini ada gambar rangkaian dioda. Dari gambar dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Di sini ada rumus tegangan sama dengan tegangan input dikurangi arus kali resistansi beban. Dengan resistansi beban adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu Pi dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Nah, ini ada kurva beban. Garis beban melewati titik I sama dengan 0. Titik potong Pi adalah Pi sama dengan Pi atau tegangan masuk, dan Pi sama dengan 0, titik potong adalah I sama dengan Pi tegangan input per RL. Nah, di sini ada garis beban yang ditunjuk arah kuning ini.
Dan garis ini yang mengarah ke atas ini adalah bias maju. Nah, di sini adalah PI per RL atau tegangan input dibagi resistansi beban. Adalah arus ini adalah arus saturasi. Nah, sedangkan arus akan sama dengan 0 jika P sama dengan PI. P ini sama dengan PI. Gambar kurva karakteristik dinamis. Ini adalah gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus dengan arus terhadap tegangan masukan PI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Jadi jika titik PI per RL-nya di sini dan bergeser ke sebelah atas, maka kurvanya ikut bergeser dan titik A-nya hanya di sini. A-nya jadi bergeser ke atas ini. Jadi A aksen ini. Model dioda. Pendekatan pertama, dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Jadi pada forward bias ini saklarnya tertutup seperti ada di gambar ini. Saklarnya tertutup. Berbeda dengan reference bias, saklarnya terbuka seperti ini. Pada keadaan reference bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Jadi pada rangkaian reference bias, saklarnya terbuka karena dianggap ini hambatannya bernilai tak hingga saking besarnya. Pendekatan kedua. Pada keadaan bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar P gamma. P gamma untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt, dan untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt. Pendekatan ketiga. Pendekatan ketiga ini biasanya paling sesuai dengan kenyataan. Pada keadaan forward bias atau bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar pi gamma untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt, dan untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF atau resistansi feedback yang terpasang seri. Seperti di gambar ini, rangkaian forward bias atau bias maju terpasang sebagai sumber tegangan dan sebagai resistansi forward di sini. Seperti di gambar rangkaian ini. Sedangkan untuk bias mundurnya, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Seperti di gambar ini, rangkaian bias mundurnya katoda di kiri dan anoda di kanan. Dan untuk model reference pendekatan 3-nya, diodanya diganti resistansi reference. Untuk karakteristiknya sama seperti
pendekatan pertama dan kedua. Dan untuk karakteristik bias mundurnya sama dengan karakteristik pendekatan kedua, pendekatan pertama. Berbeda. Karakteristiknya berbeda-beda dari pendekatan pertama, kedua, dan ketiga. Seperti ini. Yang pendekatan ketiga, karakteristiknya yang bias mundurnya miring. Perhatikan rangkaian dioda di samping. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Yang pertama kita ke pendekatan pertama dulu, yang ke-1. Nah, kalau yang pendekatan 1, diodanya yang ini diganti dengan seperti rang saklar tertutup. Jadi untuk menghitung arusnya kita tinggal masukkan Pin yang ini per RL. Jadi 10 volt dibagi 100 ohm akan menghasilkan 0,1 ampere. Yang kedua, diodanya diganti dengan sumber tegangan jika dibias maju. Nah, maka dan kenapa di sini min? Karena arusnya saling berlawanan, yang Pin-nya ke sini dan arus yang tegangan diodanya ke sini, saling berlawanan. Jadi maka akan menghasilkan rumus Pin dikurangi pi gamma per LL akan menghasilkan 10 volt dikurangi 0,6 volt per 100 ohm. Jadi hasilnya 0,09 ampere. Nah, untuk yang ketiga, kita diodanya diganti dengan sumber tegangan dan resistansi forward yang ini. Maka akan menghasilkan rumus Pin dikurangi pi gamma per RL ditambah RF akan menghasilkan 10 volt dikurangi 0,6 volt per 100 ohm ditambah 2,5 ohm. Jadi hasilnya 0,092 ampere. Dan untuk menghitung tegangan diodanya, kita menggunakan rumus Pin dikurangi LD dikali RL. Untuk Pin-nya 10 untuk pendekatan ketiga. Arusnya 0,92 ampere dan RL-nya 100. Jadi hasilnya 0,8 volt. Nah, sekarang kita menghitung tegangan dioda untuk pendekatan ke-1. Kita akan memakai rumus yang seperti pendekatan ketiga tadi, yaitu Pin dikurangi ID dikali RL akan menghasilkan 10 0,1 dikali 100 dan 10-nya dikurangi 10. Jadi akan menghasilkan 0 volt. Untuk yang pendekatan kedua, PD-nya adalah 10 dikurangi 0,094 dikali 100 akan menghasilkan 0,6 volt. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan saat menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.